Bentar ya, aku sambil record, terus aku share screen. Pelajaran kita hari ini, sambungan dari apa yang kita pelajarin, berapa namanya? 2 minggu lalu ya kalau nggak salah kita ketemu. Jadi nggak minggu kemarin kayak gimana kita ketemu ya? Atau ya aku juga lupa ingat lah, ya udahlah ya. Tapi harusnya ini nggak susah materinya. Jadi semoga kalian juga tetap nggak nangkepnya enak, cepat, kita juga belajarnya enak. Jadi aku langsung mulai aja. Ingat nggak materi 2 minggu lalu? 2 minggu lalu kok aku ingat tanggal 14 deh kalau nggak salah. Tentang apa? Statistika. Ya. Gedeannya statistika benar. Tapi kalau lebih detailnya dikit, ingat nggak apa materinya? Kayaknya tentang apa ya? Waktu itu data deh kalau nggak salah. Iya benar. Ya statistika sekarang. Penyajian data. Iya benar itu. Iya penyajian data. Ya, jadi kita belajar awalnya banget cara menyajikan data gitu ya. Ada banyak kan kemarin, bisa dalam bentuk tabel, bisa datanya berkelompok, bisa datanya tunggal, bisa juga kalau yang dalam bentuk grafik ada banyak kan, yang ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram apa sih namanya, pie chart. Apa sih pie chart tuh yang bulat? Lupa aku tiba-tiba namanya apa. Itulah. Terus diagram lingkaran. Iya, diagram lingkaran. Ada histogram dan sebagainya. Jadi semoga pelajarannya nggak dilupain ya, karena itu paling dasarnya sih. Nanti makin kesini mungkin makin sedikit menantang, tapi kalau kalian ingat dari dasar-dasarnya semoga nggak susah. Yuk kita belajar hari ini lanjutannya. Kalau kemarin udah belajar penyajian data, sekarang ukuran pemusatan data gitu. Ada 3 pada dasarnya, nggak susah buat nih ingat 3M, 3M apa aja itu, mean, median, sama modus. Apa aja ketiga itu? Mean itu rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu nilai yang paling sering muncul. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat satu-satu. Jadi yang pertama itu mean, rata-rata atau rataan, samalah itu. Kalau teman-teman pernah pakai Excel, ada yang nyebutnya tuh average, kalau average gitu nulisnya. Itu tuh hal yang sama. Fungsinya buat apa? Buat ngelihat dari sejumlah data yang ada tuh rata-ratanya berapa sih gitu. Apa sih yang dimaksud rata-rata? Oh, ini kita bahas sekarang gitu. Maksudnya rata-rata itu dari semua data yang ada, kalau dijumlahin gitu ya, dibagi per jumlah data tersebut, berapa sih hasilnya? Itulah rata-rata. Maksudnya dijumlahin, dibagi jumlah data tuh gimana gitu. Nah, contoh kayak gini nih. Contoh kayak di depan ya, ada data 10 data nih. Ada 5, 6, 8, misalnya ini nilai dari kalian semua lah, nilai matematika dari kalian semua misalnya gitu. Ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 6, ada yang nilainya 8, 4, 9, 7, dan seterusnya sampai ini nih. Ada 10 siswa nih misalnya dalam kelas tersebut ya. Berapa sih nilai rata-rata siswa di kelas itu gitu ya. Nah, cara nyarinya, semua data ini dijumlahin terlebih dahulu, lalu dibagi per jumlahnya gitu. Jumlahnya itu biasanya kalau matematika dinotasikan sebagai N, karena ada ini 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sedangkan jumlahnya atau sum biasanya kalau di Excel tuh dinotasikannya pakai ini nih. Aduh, apa ya bacanya ini? Aku juga lupa. Nanti aku cari tahu deh namanya apa. Dari semua nilai tersebut gitu. Makanya dijumlahin tuh 5 tambah 6, tambah 8, tambah 4, dan seterusnya. Nah, setelah dijumlahin, oh ternyata nilai totalnya tuh 70 gitu. Ya nanti jumlahin mah kan udah hatam lah ya, sangat hatam. Masa gitu doang nggak harus percaya banget aku bisa. Kalian sudah hatam. Nah, dapat 70, baru karena tadi nilainya itu ada 10 orang siswa misalnya, rata-rata di kelas itu jadi 70 dibagi 10 sama dengan 7 gitu. Kebayang nggak kira-kira teman-teman? Nggak susah sih ini mah. Jadi dari semua data yang ada dijumlahin, terus dibagi sama jumlah data tersebut. Sampai sini dulu. Ada yang bingung atau ada yang nangkep? Nangkep lah ya. Paham, Kak. Ya, aku percaya kalian paham. Notasinya kayak gini nih. Jadi ya kalau ditulis dalam bentuk soalnya isai ya tulislah notasi ini gitu. Tapi kalau nggak mah ya udah yang penting kalian ingat, oh seluruh jumlahin baru dibagi jumlah gitu. Itu rataan. Nah, kan data tuh kemarin kalau di minggu lalu ada data tunggal, ada data berkelompok kan. Kalian masih ingat nggak sih bedanya apa? Data tunggal sama data yang data berkelompok ya benar.
Ada yang masih inget gak? Iya, semuanya diam. Ya, jadi kalau data tunggal tuh yang kayak gini nih. Ya, jadi pokoknya ya satu doang, misalnya 30, Belum deh. 50, dan seterusnya gitu. Sedangkan kalau aduh namanya data berkelompok atau data apa ya? Aku juga lupa sih. Lupa aku nama pastinya. Tapi yang intinya kayak pakai range gitu loh. Yang kemarin kita belajar ada tepi bawah, ada tepi atas. Gitu-gituan itu. Yang kayak misalnya di nilainya itu tuh 30 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45 itu tuh bukan data tunggal gitu. Kalau data tunggal kan ya exact satu nomor doang aja gitu, satu nilai. Nah, contohnya nih misalnya kayak gini, ada table kayak gini. Ya, ketutupan ya. Ada table kayak gini. Ini kan ada nilai 30 satu orang gitu. Ada nilai 40 dua orang gitu. Ada nilai 50 4 orang dan seterusnya. Sampai ada yang 80 nilainya 3 orang. Nah, gimana sih cara ngitung rata-ratanya gitu ya? Jadi kalau ibaratnya kalau cara apa ya? Cara bukan bego-begoan juga sih. Kalau kita tulisin pakai kayak data yang tadi kayak contoh soal yang pertama ya. 30 sekali, berarti 42 kali kan nulis 42 kali kan. Oh, 54 kali kalian nulis 54 kali dan seterusnya. Sampai nanti kalian jumlahin semuanya kan. Oh, ternyata jumlahnya berapa, total nilainya berapa gitu. Kalau kalian udah pakai tabel frekuensi kayak di depan ini, di slide ini gitu. Itu udah langsung di summarize, langsung diringkas kan. Oh, nilai 31 orang, nilai 42 orang dan seterusnya. Jadi kalian bisa langsung dapat jumlah berapa semua total berapa jumlah total semua siswa di kelas itu. Dengan cara apa? Tinggal kalian jumlahin frekuensinya doang gitu kan. Karena kan ya itu jumlah kemunculannya berarti harusnya sejumlah dengan total siswanya gitu. Oh, berarti berapa sih? 1 tambah 2 tambah 4, 6, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 8. Kok salah sih aku? 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5, 12, 12 tambah 8, 20. Berarti ada 20 siswa nih di kelas. Nah, tapi kan rumusnya tadi apa sih? Total seluruh nilainya dibagi jumlah siswanya kan gitu misalnya. Oh, jumlah siswanya udah dapat 20, tapi total seluruh nilainya gimana cara ngitungnya? Kalau kalian punya table frekuensi kayak gini. Sama kayak tadi ya, kalau kalian tulisin nih 30 berarti sekali, 40 dua kali, 50 4 kali gitu kan kalian bisa jumlahin ya semuanya itu. Atau ya kayak gini, caranya adalah nilainya itu kalian kaliin sama frekuensinya. Jadi kayak 30 kali 1 30, 40 kali 2 80, 50 kali 4 200. Nah, semua nilai hasil itu nanti kalian jumlahkan. Itulah yang jadi jumlah seluruh nilai. Yang aku ingat namanya apa? Sigma. Sigma yang dari jumlah nilai tersebut. Ada berapa semuanya? Tinggal dijumlahin nih hasilnya. Oh, 500 tambah 350 tambah 240 tambah 110 ya. 110 sama dengan 1.200 ternyata. Nanti kalian cari sendiri juga pasti bener lah ini. Nah, ya udah, jadi masuk lagi ke rumus yang tadi. Jumlahnya dibagi jumlah keseluruhan nilai dibagi jumlah siswanya gitu ya. Berarti 1.200 dibagi 20 sama dengan 60. 60. Iya bener ya? Iya bener 60. Kenapa sih di orang bego sih aku dicoret satu bener ya? 60. Jadi rata-rata nilai siswa di kelas itu 60. Kebayang ya teman-teman kalau kalian dapatnya table yang bentuknya udah frekuensi kayak gini? Ada yang bingung? Masih kebayang, Kak? Kebayang ya? Oke, kita lanjut. Ya. Tadi kan data tunggal. Kalau data yang bukan tunggal gimana? Caranya mirip sebenarnya, tapi rumusnya mungkin lebih kompleks sedikit. Jadi kan data yang pakai range kayak gini yang tadi aku mention, ada nilai di rentang 21 sampai 25 2 orang. Ada nilai di rentang 26 sampai 30 8 orang. Dan seterusnya nih nilai table frekuensinya kayak gini. Nah, cara nyari rata-ratanya kan udah dapat nih frekuensi. Nah, yang berikutnya kalian harus cari itu adalah titik tengahnya. Titik tengah tuh kemarin gimana sih caranya? Ada ingat cara ngitung titik tengah? Coba lihat lagi catatannya. Ada yang mau memberikan ide? Kayaknya ditambah setengah apa gimana gitu. Apa gimana gitu. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi di titik tengah tuh kalau 23,5. Gimana?
23,5. Bukan. Nah, nilai tengah tuh bahkan kalau kalian nggak ingat rumusnya pun, gimana cara aku bikin annotation, caption. Bukan. Tutupan. Jadi kan ini misalnya kalian tulisin nih 21, 22, 23, 24, 25. Berarti kan itu ada 5 angka kan gitu. Nah, yang di tengah-tengah yang keberapa sih? Angka ketiga gitu loh. Ya nggak sih? Karena 2 di kiri, 2 di kanan dia gitu. Berarti 23 angka titik tengahnya. Atau kalau kalian mau pakai rumus, ya 25 dikurang 21, 25 tambah 1, bentar, gimana sih? 25 kurang 21, tambah 1 ujungnya. Gimana sih? Kenapa aku jadi bego sih? Tambah, bukan dikurang. 21 tambah 25 bagi 2. Maaf ya, aku jadi bingung sendiri. 21 tambah 25 kan jadi 46 ya, teman-teman. 46 tambah 2 bagi 2, makanya 23. Nah, gitu juga di sini nih, 26 tambah 30 jadi 56 bagi 2 sama dengan 28 gitu. Bayang ya, jangan lupa lagi nih titik tengah. Oke? Masih kebayang? Masih kebayang, Kak. Bayang ya. Nah, kalau tadi pakai yang tunggal, kalian langsung tinggal kaliin nilai sama frekuensinya. Kalau sekarang yang kalian kaliin tuh sama frekuensi itu titik tengahnya gitu. Jadi 23 kali 2 46, 28 kali 8 224 dan seterusnya sampai kalian dapat totalannya nih. Oke, totalannya ternyata 1020 dengan total siswanya ada berapa? 30. Jadilah nilai rata-ratanya 1020 bagi 30 sama dengan 34. Sedih juga ya kalau rata-rata segini. Jangan sampai kalian segini. Masih kebayang? Emang habis. Siapa yang ngomong sih? Masih kebayang nggak teman-teman? Nggak tahu. Ya? Kebayang. Bayang ya. Oke, aku lanjutin. Pak. Aku mau mute sebentar. Siapa sih? Bentar ya. Dulu ya guys. Lah aku udah bilang. Ya. Maaf ya Afi. Ya, jadi aku lanjutin. Ya, nah, kok udah mulus aja sih? Oh iya bener sih, bener ya. Udah nih, rataan kayak gitu ya. Nah, baru yang berikutnya tuh modus. Modus, kan tahu modus? Modus kalau biasanya laki-laki modusin cewek gitu. Itu biasanya yang kalian tahu. Tapi modus tuh apa? Modus itu nilai yang paling sering muncul. Udah gampang banget sih sejujurnya. Dari semua nilai atau data yang ada, angka berapa sih? Nilai berapa sih? Data berapa sih yang paling sering muncul gitu. Nggak selalu angka juga kan data tuh. Kalau nama-nama gitu juga bisa jadi data kan. Nama siapa yang paling sering muncul itu tuh modusnya gitu. Contoh nih, kayak di depan ada data pertama yang ya 4 sampai 9 ini nih gitu. Coba deh, yang mana sih yang paling sering muncul gitu ya. Kalau dilihat kan 4 tuh muncul 2 kali. 5 berapa kali nih teman-teman? 5 juga 2 kali kan? 1, 2. 6 berapa kali? 1, 2, 2 doang juga ya. Kalau 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 9, cuma sekali gitu. Nah, berarti yang mana yang paling sering muncul? 7. Karena tadi dia punya berapa kali? 7. Ya, karena dia muncul 3 kali gitu. Jadi bisa dibilang dari data yang nomor A ini tuh modusnya 7 gitu. Coba bagian B apa? Ya udah ada jawabannya sih, benar juga ya. Bagian B juga jawabannya berapa? 7. Ya, 7 benar. Tapi ada yang selain 7, yaitu 4. Berarti bisa dong Kak modusnya banyak. Bisa banget. Kalau ternyata ada lebih dari satu yang munculnya seringnya sama, yaitu sama-sama dia nggak modus gitu. Ini contoh tadi nih ya, kan 4-nya juga 3 kali, 7-nya juga 3 kali. Ya karena sama-sama 3 kali, 4 dan 7 adalah modus gitu. Jadi nggak salah juga kalau kalian bilang modusnya cuma 7 gitu, atau modusnya cuma 4. Karena ya dua-duanya itu setara gitu kan, nggak boleh, harus adil dan makmur nih, mereka sama-sama kuat nih 3 kali gitu. Kebayang ya yang B? Kebayang. Nah, sedangkan kalau yang kayak gini nih, yang ketiga, 7-nya 2 kali, 5-nya 2. Gimana? Ada 3 yang munculnya sama. Yang di mana? Di yang B? Yang C. Yang C. Semuanya 2 ada ini mah. 7-nya sama. 5, 2. 6-nya 2. I see. Tapi itu nggak bisa dibilang semuanya modus kalau kayak gitu. Kenapa? Karena semuanya sama.
Kalau tadi ini kan ada yang sama tapi ada yang lebih besar dari dia tuh lebih besar daripada yang lainnya. Jadi 7 dan 4 tuh sama tapi dia lebih besar daripada yang lain. Kalau yang C ini semuanya sama gitu loh, nggak ada yang lebih besar daripada yang lain. Nah, itu tuh nggak ada modusnya jadinya. Karena 7-nya 2 kali, 5-nya 2 kali, 8-nya juga 2 kali, 6-nya 2 kali, 9-nya juga 2 kali gitu. Jadi data yang kayak gini nggak ada modusnya. Bisa bedain ya teman-teman. Kayak A itu modusnya cuma 1 doang, B itu modusnya lebih dari 1, C itu nggak ada modusnya karena bahkan tidak ada data yang lebih besar daripada data lainnya. Frekuensinya maksudnya. Kebayang? Bayang. Gampang ini mah materi nggak ada yang susah. Nanti kita masuk statistik mungkin agak lebih ribet dikit. Nah, jadi contoh nih kayak modus di sini nih bagian A. Berapa sih modusnya? Bukan berapa. Iya benar berapa sih? Yang mana sih yang paling sering muncul gitu? Tinggal lihat aja di frekuensinya, ini udah gampang banget. Yang mana teman-teman kalau kayak gini? 60 dan 70. Yang berapa ya? Yang 60 sama 70. Ya benar, jawabannya 60 sama 70, bukan 5-nya dong ya. 5-nya mah frekuensinya ya gitu. Kan kalau tanya modus ya gitu, berarti ya 60 sama 70 karena mereka sama-sama 5 kali muncul. Kalau yang ini nih, yang B gimana? Oh iya, B itu tuh sumbu X itu adalah nilainya, sumbu Y-nya adalah frekuensinya. Berapa dong modusnya kalau yang B? 9. Iya, 6. Ini salah nih kayaknya ya. Aduh maaf ya. Jawabannya adalah 6. Karena 6 tuh yang paling sering muncul. Kenapa paling sering muncul? Lihat aja ini keberhasilan. Frekuensinya berapa? Lebih dari 20 gitu. Sementara yang lain nggak ada yang sampai 20 gitu. Jadi nilai modusnya adalah 6. Ini abaikan yang 7 ini ya. Nah, di belakang sini 6, tapi 7 lagi di belakang. Ya, kebayang ya? Jadi segampang itu. Kalau modus tuh kalian kalau udah dapat nilai yang frekuensi kayak gini mah kalian bener-bener tinggal ngeliat doang. Oh, ini nilainya segini gitu doang. Nggak butuh dicari, nggak butuh dipusing-pusingin, tinggal dipandang. Oke? Nah, lanjut kalau yang datanya bukan tunggal. Ini agak sedikit, bukan ribet juga sih, ada ngejelimet gitu lah. Nah, jadi rumusnya buat dari modus dari nilai yang bukan tunggal kayak gini, pakai rumusnya kayak gini. L tambah, ya itulah ya, panjang. L itu apa? Tepi bawah. Tepi bawah masih ingat nggak? Tepi bawah itu nilai paling kiri dikurangi minus 0,5. Kalian harus ingat, nanti buka lagi catatannya ya. Nah, terus D1 itu apa? Selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Maksudnya gimana nanti kita bahas langsung di soal supaya kebayang. Sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus sama frekuensi kelas sesudahnya. Baru dikaliin sama apa? Dikaliin sama C. C itu apa? Lebar kelasnya. Aduh, liar. Yuk kita bahas soal supaya kebayang. Jadi contoh nih ada kayak gini nih ya, ada table kayak gini. Nah, kalian harus nyari dulu nih kelas modus. Kelas modus itu apa? Kelas yang paling banyak munculnya. Kelas berapa dong, teman-teman? Yang mana maksudnya? 31 sampai 35. Ya, benar, ya. Karena mereka munculnya 9 kali kan gitu. Nah, tinggal dimasukin deh ke rumus ini. Berarti tepi bawah kelasnya berapa? Lihat nih, berarti kan kirinya berapa? 31. Kirinya dikurangi 0,5, berarti 31 kurang 0,5 sama dengan 30,5 kan? Nah, D1 tadi apa? Selisih frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus berapa? 9. Kelas sebelumnya berapa? Ini kan 26 kurang 30 berapa? 8 kan? Nah, jadi 9 kurang 8 sama dengan 1. Nah, kebalikannya, frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sesudahnya, berarti 9 dikurang 6 sama dengan 3. Dapat nih D2, 3. Nah, sekarang tinggal ngitung lebar kelasnya. Lebar kelas gimana cara ngitungnya? Ingat nggak? Oh, caranya tepi atas kurang tepi bawah tambah 1. Atau kalau enggak, bukan. Ini bukan tepi namanya. Apa sih namanya kalau kayak gini? Kalau tepi atas kurang tepi bawah langsung aja. Tapi kalau angka yang ini dikurang yang besar dikurangi yang kecilnya tambah 1. Berarti 25 kalau 21 sama dengan berapa? 4 kan? Tambah 1 sama dengan 5. Atau kalau pakai tepi atas sama tepi bawah 25,5 kurang 20,5. Kan tepi atasnya kan 25 ditambah 0,5, tepi bawahnya 21 dikurang 0,5. 25,5 kurang 20,5 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Makanya lebar kelasnya sama dengan 5. Kak, kenapa lebar kelasnya kayak gitu? Nanti buka lagi catatan minggu lalu. Udah ada tuh, udah dijelasin di minggu lalu. Nah, kalau udah dapat semua ini ya tinggal dimasukin tuh nilainya. Jadi 30,5 tambah
1, ya kan, karena D1-nya 1 dibagi, ini ketutupan, tapi aku percaya kalian kebayang, 1 dibagi 1 tambah 3, ini kan D1-nya segini, ini tadi kan, sama ini, oh berarti kali 5, gitu. Berarti 30,5 tambah 1/4 kali 5, berarti 1/20. 1,25 jawabannya, ya udah, jadi 31,75. Masih kebayang ya? Ada yang bingung nggak sampai sini? Masih, Kak. Masih, nggak ada yang susah? Oke, yuk kita lanjut yang terakhir. Nah, tadi udah min atau rata-rata, modus nilai yang paling sering muncul, ada yang namanya median, nilai yang muncul di tengah. Jadi nilai tengah dia lah, gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Kayak gini. Ada satu hal yang harus kalian perhatiin kalau mau nyari median. Jadi nggak bisa ini, misalnya ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu. Ada 13 data, berarti data yang di tengah-tengah berapa gitu kan? Oh, berarti kan 6 di kiri, 6 kanan gitu. Contoh kayak gini, aku sambil coret supaya kebayang. Ini kan, ini tengahnya nih ya, ini 6 nih, 6. Oh, berarti 6 lagi kanannya. Oke, berarti yang tengahnya berapa? 6 gitu misalnya. Salah nih kalau kayak gini gitu. Jadi kalau kalian nyari median, ada satu hal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu, yaitu apa? Mengurutkan datanya. Jadi nggak bisa semerta-merta langsung kalian cari, oh ini nilai tengahnya 6 gitu. Harus diurutin dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Baru abis itu kalian cari nilai tengahnya. Jadi syarat pertamanya ingat diurutkan. Nah, data ini kalian udah urutin kan? Coba dulu gimana. Oh, angka berapa yang paling kecil? 3. 3-nya berapa kali? Cuma sekali doang. Angka berikutnya 4, berapa kali? 2 kali. Angka berikutnya 5 kan? 1, 2, 2 kali doang. 6-nya berapa kali? 1, 2, 2 kali juga. 7-nya 3 kali kan? 1, 2, 3. Makanya 3 kali. 8, 2 kali. 9, 1 kali gitu. Oh, kalian dapat ini 13 kan datanya gitu. Nah, cara mencari tahu nilai tengahnya bisa pakai, kalau dulu cara-cara waktu aku bego ya, aku nyarinya kayak gini. Aku coret ini, coret di sini 1. Coret lagi, coret, sampai nanti temu nih tengahnya. Ini coret kan. Oh, ini pasangannya ini nih, udah pada mati nih, kiri kanannya mati. Ini coret, oh ini coret, oh berarti 6 nilai tengahnya. Ini kebetulan banget ya, sama nih nilainya tanpa kalian urutin sama urutin. Nah, tapi cara cepatnya kalau kalian ada 1000 data misalnya, kan masa kalian coret-coret satu-satu gitu. Caranya adalah jumlahnya data ini ada 13 kan tadi, dibagi 2. 13 dibagi 2 berapa teman-teman? 6,5. Berarti data yang dibulatin ke atas gitu. Jadi data yang jadi nilai tengahnya adalah data ke-7. Yaitu data 6, angka 6. Nah, gimana kalau ternyata jumlahnya genap? Misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data. Kalian udah urutin jadi kayak gini. Tengahnya gimana dong gitu. Nah, kalau kalian pakai cara-cara tadi kayak kan ya, kayak coret yang tadi ini, nanti sisanya berapa? Sisanya nggak 1, karena pasangannya ada nih. Nah, jadi sisanya gini kan, nggak mungkin dicoret dua-duanya kan, nggak ada nilai tengahnya gitu. Oh, berarti nilai tengahnya adalah kalian jumlahin 5 tambah 6 dibagi 2. Berapa itu? 11 bagi 2 sama dengan 5,5 gitu. Atau cara kalau pakai rumus, ini ada berapa data tadi? 10 kan. Ingat tadi rumus kita kalau nyari median tuh 10 dibagi 2. Berapa teman-teman? 5,5. Tapi kalian harus ingat, karena ini genap, berarti kalau tadi ganjil kan digenapin ke atas ya. Jadi berarti data ke-6 gitu. Tapi kalau ini genap, berarti kalian harus jumlahin data ke-5 tambah data ke-6. Jelek banget asli tulisannya. Tambah data ke-6. Jadi ya data ke-5 berapa? 5. Data ke-6 berapa? 6. 5 tambah 6, 11 bagi 2 sama dengan 5,5 gitu. Kebayangkah sampai sini? Harus diurutin. Sama habis itu cari nilai tengahnya. Tengahnya gimana? Jumlah datanya dibagi 2. Bayang ya? Bayang, Kak. Bayang. Aku lanjut dulu dikit lagi. Nah, kalau kalian punya datanya dalam bentuk table frekuensi kayak gini, cara nyari nilai tengahnya gimana? Sama kayak tadi. Karena kalian butuh tinggal nyari jumlah datanya. Berapa sih jumlah datanya? Kalian bisa ngapain? Jumlahin frekuensinya. 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12, 12 tambah 8, 20 kan? Berarti ada 20 data di sini nih. 20 data berarti nilai tengahnya nilai keberapa gitu? 20 dibagi 2. Berapa 20 dibagi 2? 20 dibagi 2 sama dengan data ke-10 kan? 20 bagi 2, kok nggak muncul?
20 dibagi 2 sama dengan 10 kan. Nah, tapi kan ini ingat tadi 20 itu angka berapa? Angka genap kan. Berarti kalian nggak bisa semerta-merta langsung angka ke 10 gitu. Tapi caranya gimana? Kalian harus jumlahin angka ke 9 sama angka ke 10. Jadi nanti baru kok 10? 10 sama 11. Tengah-tengahnya. Baru nanti dibagi 2. Nah, angkanya berapa sih gitu? Coba dilihat di sini. Ini kan berarti 30-nya muncul sekali, 40-nya muncul 2 kali, berarti ini sampai sini masih angka ketiga nih. 50-nya muncul 4 kali, berarti angka ke-7. Nah, 60 muncul 5 kali kan, berarti setelah 60 itu udah 15 angka. 12 deng, 12. 7 tambah 5 kan 12. Nah, berarti bisa dibilang nilai yang kalian harus jumlahin karena angka ke-10 sama 11 sama-sama 60 gitu loh. Berarti ya tinggal 60 tambah 60 bagi 2 ya 60 anyway gitu loh. Nah, kalau bentuknya pakai yang diagram kayak gini, itu juga caranya sama sih. Kalian harus cari dulu frekuensinya. Ingat tadi apa? Ini angkanya, yang di sini angka, yang ini tuh frekuensinya. Angka. Yang di atas ini nih yang nilai huruf apa sih? Frekuensi, nilai sumbu Y-nya itu frekuensinya. Nah, makanya ada berapa banyak data di sini? Banyak nih, coba jumlahin. 4 tambah 5, 9, 9 tambah 6, 15, 15 tambah 10, 25, 25 tambah 15, 45, 45 tambah sekian, ujungnya nanti berapa? 100 data. Nanti kan jumlahin ya. Nah, berarti ada 100 data nih. Kalau 100 data, berarti data tengahnya berapa? 100 bagi 2 berapa? 50 kan? Berarti 50 tambah 51, data ke-50 tambah data 51 dibagi 2 gitu. Data ke-50 berapa sih? Ini masih 12, masih 9 kan sampai sini. Tambah 6 berarti masih 15. Tambah 10 masih 25. Tambah 15 juga masih 45 berarti. Berarti data ke-50 nanti kena di sini nih. Berarti angka 6 nih data ke-50. Data ke-51-nya juga kena di sini nih. Karena kan ya 45 tambah 22 berapa sih? 67 ya. Berarti data ke-50 sama 51 tetap 22. Tetap 6 maksud aku. Nah, berarti ya udah nilai tengahnya berapa? 6 tambah 6 bagi 2 gitu sama dengan 6. Kebayang sampai sini? Ada yang pusing? Kebayang ya? Terakhir banget nih. Satu lagi, kalau datanya bukan data yang tunggal. Jadi contoh nih kayak gini. Datanya yang pakai kelas yang kayak tadi, data 21 sampai 25 ada 2 kali muncul, 26 sampai 32 kali muncul, dan seterusnya gitu ya. Nah, cara nyarinya gimana? Mirip, nggak mirip sih, jauh, jangan dibilang mirip. Rumus untuk nyari median kalau kalian pakai data nilai tabel frekuensi tapi pakai kelas, rumusnya kayak gini. L itu apa? Tepi bawah sama kayak tadi ya. Tepi bawah kelas median. Berarti kan butuh nyari tahu dulu nih nilai tengahnya berapa, baru kelas median yang mana. Nah, baru separuh dari banyaknya data. Tadi kan udah dapat tuh banyaknya data kan. Kalau tadi 50 berarti ya 25 gitu loh separuhnya. Kalau ada 100 data berarti 50 gitu. Nah, baru frekuensi kumulatif jumlah frekuensi data di bawah kelas median. Jadi misalnya kelas mediannya nanti 26,3 sampai 30 misalnya gitu ya. Berarti jumlah frekuensi kumulatif yang di bawahnya berapa? Cuma ada 2 gitu. Tapi kalau misalnya kelasnya di 36 sampai 40, kelas mediannya misalnya ya. Jadi jumlah kumulatif frekuensi di bawahnya tuh ada berapa? 2 tambah 8 tambah 9. Karena kan di bawah kelas 6 ini ada 3 kelas nih. Kumulatif frekuensinya berapa? Ditambahin aja jumlah frekuensinya. Berarti ada 19 gitu. Makanya FK minus itu tuh 19. Nah, dibagi sama apa? F median gitu. F median berarti frekuensi kelas mediannya. Baru dikali sama panjang kelasnya. Lumayan rumit ya, tapi nanti kalian bisa ingat sendiri. Kalau udah makin sering latihan pasti kebayang. Coba dengan rumus kayak gitu, ada yang bisa ngerjain ini soal yang ini berapa nilainya? Tutupan, bentar deh. Coba aku angkat timpa. Nah, coba. Ada yang kebayang cara ngerjainnya gimana? L-nya berapa sih L-nya? L-nya 20,5. Kelas mediannya berapa? Kelas mediannya yang mana maksud aku? Ini ada berapa data sih? 2 tambah 8, 10. Tambah 9, 19. Tambah 6, 25. 25 tambah 5, 30. Ada 30 data nih teman-teman. Berarti kelas mediannya
data ke berapa? Kalau ada 30 data ke berapa sih mediannya? Data ke 30 bagi 2 berapa? 15. 16. 15. Berarti data mediannya itu data ke 15 sama 16 gitu. Berarti ini 2 tambah 8 tuh 10, berarti data di sini nih, ini nih kelas mediannya. Si 31 sampai 35. Kebayang ya kenapa ini jadi kelas median, teman-teman? Karena ada 30 data, kalian harus nyari tengahnya. Nah, berarti kalau kalian dapat kelas mediannya ini, berarti L-nya berapa? Tepi bawah? 31 dikurang 0,5. 20,5. Ya, benar. N per 2 berapa? Karena tadi kalian gitu, N-nya tambah dengan 30, bagi 2 sama dengan 15. 15. Berarti FK minusnya berapa? FK itu Nilai kumulatif. Berarti kan kelasnya 9 ini, berarti nilai kumulatifnya ya ini nih, kelas sebelumnya. 2 sama 8. Berarti berapa? 10 ya? Kebayang kan? Jadi kelas kumulatif. Gimana? Yang ngomong suaranya kayak robot. Jadi FK minus adalah nilai frekuensi yang di bawah kelas median tersebut. Jadi makanya 10 nih, 2 tambah 8. Nah, F mediannya berapa? 9 kan? Karena kelas ini tuh 9 angkanya. C-nya berapa? Tadi, panjang kelas. Berarti tinggal 25 tambah 21 bagi 2. Kok salah, ketukar mulu sih, itu nilai tengah. 25 kurang 21. Sama dengan 5. Atau bisa juga pakai 25,5 kurang 20,5 sama dengan 5. Jadi C-nya sama dengan 5. Nah, udah dapat semua itu, kalian tinggal masukin ke rumus yang ini kan? Ya udah, kalau udah dimasukin ke rumus hasilnya berapa? Nanti itu mediannya. Nih, jadi kalau kalian ini nih ya, tadi kan 30,5 dapat N per 2-nya 15, FK minusnya 10, F mediannya 9, dikali 5 kan, berarti 5 per 9 kali 5, 25 per 9, 2,78. 30,5 tambah 2,78 sama dengan 33,28. Kalau mau hitung begini, boleh nggak sih Kak pakai kalkulator? Gimana? Kalau mau hitung data begini, boleh nggak pakai kalkulator? Nggak boleh lah. Wah, ini mah nggak boleh banget pakai kalkulator, ini masih gampang kan, cuma 15 kurang 10, 5. 5 per 9 kali 5, 25 per 9. 25 per 9 tuh masih bisa banget kan tulis pakai tangan. Nggak boleh pakai kalkulator, jangan dibiasain. Nggak boleh bahkan. Wah, sampai SMA kalau perlu kan jangan pakai kalkulator. Jadi supaya kalian makin cepat ngitungnya. Nah, ini ada 1 menit lagi. Pakai cara yang sama, kalian coba cari median dari angka yang ini. Tabel yang ini. Ini sama aja kan, cuma digambarnya pakai grafik gitu loh. Oh, kelas 55 sampai 59 7 kali, 60 sampai 64 12 kali gitu-gituan. Nah, ada yang kebayang caranya gimana? Ya, nggak susah sih, tinggal nyari. Kita nyari dulu deh, tinggal 1 menit. Kelas mediannya yang mana sih? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kelas mediannya yang mana? Atau ada yang bisa jawab itu dulu? Jumlah datanya berapa sih? 70. Gimana? Aku yang nggak bisa jumlah datanya ada 7. Enggak. Aku nggak bisa dengar atau emang putus-putus ya? Kayak robot gitu loh, kayak aku gitu-gituan di aku dengarnya. Apa internet jelek ya? Jumlah datanya ada berapa? 1 tambah 8, 9. 9 tambah 10, 19. 19 tambah 21,